Alhamdulillah, hari ini kita telah berada salah satu peninggalan dari Nabi Muhammad SAW, namanya Gua Thur. Gua Thur ini adalah tempat persembunyian Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah pertama sekali melakukan hijriyah, perjalanan hijriyah dari Masjidil Haram ke Masjid Nabawi, Rasulullah SAW dengan para sahabat menuju ke Madinah ketika itu, dan ada beberapa dari kafir Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah SAW. Pemimpinnya itu yang bernama Al-Mughir, salah satu suruhan dari Abu Sufyan. Pimpinan dari kafir Quraisy namanya Al-Mughir. Mereka berjumlah sekitar 30 orang yang lengkap dengan menaiki kuda. Mendengar dari hal ini, Rasulullah SAW membuat dua perjalanan. Seharusnya Rasulullah itu menuju ke arah sana, tetapi Rasulullah SAW membagi dua perjalanan. Sahabat yang lain mengarah ke kanan, dan Abu Bakar Siddiq dan Rasulullah berdua mengarah ke kiri, supaya orang-orang kafir itu mengejar yang lebih ramai dibandingkan yang sedikit. Pas waktu Al-Mughir dan pasukannya sudah menghampiri dari pasukan yang lebih banyak, dia bertanya, "Di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Kenapa kami ingin membunuhnya?" Kata Al-Mughir. Alhamdulillah, Nabi Muhammad sudah lain dia rutenya, lain dia jalannya, karena di situ ada jejak-jejak peninggalan Rasulullah SAW. Lalu Al-Mughir pun mengubah arah mengejar Rasulullah SAW. Ketika itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Rasulullah bersembunyi di Gua Thur itu. Makanya dalam Al-Quran ada dua isyarat yang disebut nama Nabi Muhammad nama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ada dua. Yang pertama ayat dalam surah At-Taubah, illa tansuruhu, dialah orang yang selalu berada di samping Nabi Muhammad. Hu merupakan dhamir, rujuknya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan yang kedua, isyarat nama Abu Bakar Siddiq adalah wa kunu ma'as sadiqin. Bergabunglah kalian dengan orang-orang yang shadiq. As-shadiq, as-siddiqin. Itu juga isyaratnya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Berdualah mereka. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru. Ketika orang-orang kafir sudah keluar dan mengejar Nabi Muhammad SAW, faniyasnaini idhuma fil ghar. Ada dua, Rasulullah dengan sahabat yang bernama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bersembunyi di Gua Thur. Jadi Bapak Ibu coba lihat manusia-manusia yang kecil itu. Ada di sana lagi menuju ke sana mereka. Kelihatan kecil kan? Idhuma fil ghar. Ketika Abu Bakar Siddiq dan Rasulullah SAW memasuki Gua Thur itu, Abu Bakar Siddiq mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau berhenti sebentar. Biar aku yang memeriksa di dalam gua. Ada enggak di situ sesuatu yang membahayakan?" Ketika Abu Bakar Siddiq memasuki Gua Thur, ada 5 lubang, Pak. Ada 5 lubang di situ, lubang ular. Jadi belum dikasih tahu nih sama Rasulullah SAW. Lubang yang pertama ditutup Abu Bakar Siddiq. Sampai 4 lubang ditutup Abu Bakar Siddiq. Lubang yang kelima, batu-batu sudah habis ketika itu. Bagaimana cara Abu Bakar Siddiq menutupnya? Dengan telapak kaki kirinya. Dia tutuplah lubang itu. Kemudian dia duduk. Kaki kanannya berbentuk duduk di antara dua sudut seperti ini. Kemudian mempersilahkan Rasulullah SAW masuk. Rasulullah, silahkan engkau masuk sekarang, karena suasana gua sudah aman. Ketika itu Rasulullah bertanya, "Kenapa engkau duduk seperti itu ya Abu Bakar?" "Ini kusediakan paha kaki kananku untuk bantalmu ya Rasulullah, supaya kau istirahat sebentar." Rasulullah pun tertidur ketika itu. Dan datanglah ular itu, Pak. Ularnya kata Abi Hasan Hussein berumur 1000 tahun ular itu. Jadi ada 5 lubang sarang ular di situ. Pas lubang yang kelima ditutup dengan telapak kaki kirinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, supaya ular itu enggak keluar. Rupanya pas waktu Rasulullah SAW sedang tidur di atas bahangnya Abu Bakar Siddiq, ular itu keluar ular itu, dipatok kakinya Abu Bakar Siddiq, dipatok 3 kali patokan. Saking sakitnya
Abu Bakar Siddiq tetap duduk. Dia nggak mau bergerak. Dia takut Rasulullah SAW terganggu dari tidurnya. Saking sakitnya Pak, menangislah Abu Bakar Siddiq, menangislah dia, dan air matanya pun jatuh ke wajah syarifnya Rasulullah SAW. Begitu jatuh air mata itu di wajahnya Rasulullah pun terbangun. Wahai Habibi ya Abu Bakar, sahabat, kenapa kau menangis? Kata Rasulullah. Lalu Abu Bakar Siddiq menjawab, ya Rasulullah, dengan izinmu ya Rasulullah, telapak kakiku macam ada yang matok katanya. Sambil menangis, saking sakitnya. Coba si Yusuf digigit ular, pingsan dia. Tapi Abu Bakar Siddiq tetap ditahan sakitnya Yusuf. Kalau begitu, suruh ular itu keluar. Nah, keluarlah ular itu Pak Ibu, keluar. Lalu Allah menurunkan mukjizat kepada Rasulullah, mukjizatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Rasulullah pun berbicara dengan seekor ular. Ditanya, Assalamualaikum ya ular. Keselamatan bagimu ya ular. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Kenapa engkau mematok kaki habibiku ini, kekasihku ini Abu Bakar Siddiq? Dialah yang menjagaku selama ini. Lalu si ular berkata, ya Rasulullah, 1000 tahun aku menunggu datang manusia ke gua ini, dan kau pun datang pertama sekali ke sini ya Rasulullah, dan engkau seorang nabi. Ketika aku ingin bertemu denganmu, habibimu, saudaramu Abu Bakar Siddiq malah menutup lubang-lubangku katanya. Jadi dia marah dia si ular itu istilahnya. Makanya ku patok kakinya ya Rasulullah, aku ingin bertemu denganmu ya Rasulullah. Setelah itulah si ular disuruh kembali ke sarangnya, dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu diobati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekas patokannya itu dengan ludahnya. Disitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca doa, Bismillahirrahmanirrahim huwallah. Bismillahirrahmanirrahim huwallah. Bismillahirrahmanirrahim huwallah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Lalu diambillah lidahnya Rasulullah, diambilnya ludahnya, kemudian dioles dah ke telapak kakinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, langsung sembuh Pak Ibu. Dan disitulah pertama sekali titik hitam muncul, tahi lalat. Nah, kalau misalnya di telapak kaki ibu bapak ada tahi lalat warna hitam, berarti keturunan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jangan dilihat langsung nanti. Jangan sekarang, nanti aja di hotel. Kalau nggak bisa ambil spidol. Apa? Jadi kalau memang ada di situ bertepatan warna hitam seperti tahi lalat, berarti dia itu adalah keturunannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Begitulah mereka di sana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti Pak dilihat Pak ya, Bapak itu mau lihat juga. Alhamdulillah. Illa tansuruhu thaniya itsnaini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Abu Bakar Siddiq melihat pasukan Al-Mughir sudah mendekati sampai gerbang Gua Thur. Sudah mendekati Pak Ibu. Abu Bakar Siddiq khawatir, menangis, takut kalau pasukan itu datang lalu membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah berkata, "Ya sahabati, wahai Abu Bakar Siddiq, la tahzan, jangan khawatir, jangan nangis. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita ya Abu Bakar." Ketika itulah Abu Bakar Siddiq ditenangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Allah menurunkan ketenangan hati kepada dia ketika itu. Nah, jadi tenanglah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika Al-Mughir mendekati gua, ada di situ sarang laba-laba yang pertama. Yang kedua burung merpati. Kemarin Abi Ayham menjelaskan. Dari situlah Rasulullah mengambil telur merpati dan dibawa kemana? Ke Masjid Ghammamah. Ini PR ini Bu Pak ini nanti saya tanya ini. Dari situlah Rasulullah membawa telur burung merpati dan dibawa ke Ghammamah. Dan terus menetas terus sampai sekarang merpati ini alhamdulillah. Dan ada di situ sarang laba-laba. Ada sarang laba-laba di situ. Karena Al-Mughir sudah mendekati, mau masuk dia, diambilnya pedangnya, mau dihancurkan sarang laba-laba itu nggak jadi. Apa kata pasukannya? Ya Mughir, nggak mungkin di sini Muhammad. Ini sarang laba-laba sudah ada beberapa bulan yang lalu. Kita cari tempat lain aja. Kemudian itulah mundurlah orang-orang pasukan kafir Quraisy. Lalu laba-laba pun berkata dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, engkau pun harus doakan aku seekor laba-laba."
selain Abu Bakar Siddiq yang menyelamatkanmu, yang menemanimu, aku juga di sini ikut menemanimu ya Rasulullah. Ketika itu Abu Bakar Siddiq pun mengerti apa yang dimaksud dengan laba-laba ketika itu. Ketika berbicara dengan Rasulullah SAW, lalu Abu Bakar Siddiq mengatakan, ya laba-laba, sarangmu begitu tipis seperti benang, dengan kayu dihancurkan hancur. Apa yang bisa kau buat dengan Rasulullah? Lalu laba-laba menjawab, ya Abu Bakar, memang benar setipis benang, tetapi ini perintah Allah. Seandainya Al-Mughir menghancurkan sarangku, tidak akan mampu, bahkan dia akan koslet, kata si laba-laba itu. Lalu Rasulullah tersenyum, ya Abu Bakar, kalau kau nggak percaya silahkan kau sentuh. Kata Rasulullah, silahkan sentuh. Abu Bakar Siddiq tak berani. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surah Al-Ankabut juga dijelaskan tentang ini. Antara Rasulullah SAW dengan seekor laba-laba berbicara dan dipahami oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi sarang laba-laba itu adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga hikayah ini tertulis dalam surah At-Taubah. Sekali lagi, illa tansuruhu, dialah yang selalu berada di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rujuknya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan alhamdulillah kita sudah berada di depan Gua Tur, di Gunung Tur. Marilah kita membaca satu Fatihah 3 kali surah Ikhlas Syarif, kemudian kita melanjutkan perjalanan kita. Silakan.